berlatar pada tahun 1980, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Man Seo yang merupakan seorang supir taksi pribadi di wilayah kota Seoul dan akhir-akhir ini sedang kesulitan dalam mencari penumpang akibat adanya aksi demo yang berlangsung sejak tahun lalu bukan tanpa alasan. Pada masa itu, ada seorang kepala intelijen dari kemiliteran melakukan kudeta terhadap negaranya yang tentu saja mendapat pertentangan dari rakyat terutama mahasiswa. Karena akses jalan tertutup akibat aksi demo, Man Seo terpaksa harus memutar arah kendaraan dan menggunakan rute lain yang lebih aman. Di sana ia yang kesal terhadap para pendemo, menggerutu tentang aksi demo yang menurutnya hanya buang-buang waktu dan mengganggu aktivitas orang lain sampai akhirnya karena satu kaca spion mobilnya rusak, Man Seo pun lekas keluar dari dalam mobil untuk meminta si pendemo membayar ganti rugi, tetapi ya, tepat setelah si pendemo pergi sebelum sempat membayar kerugian, Man Seo dihampiri oleh pasangan suami istri yang ingin diantar ke rumah sakit. Melihat kondisi si istri yang sebentar lagi akan melahirkan, ia pun terpaksa harus merelakan kaca spionnya rusak demi menyelamatkan anak dalam kandungan tersebut. Sesampainya di depan rumah sakit, lagi-lagi Man Seo harus bernasib sial karena pasangan suami istri itu lupa membawa uang, sempat mendesak agar jasanya dibayar hari ini. Ia pada akhirnya menyetujui permohonan si suami yang berjanji akan membayarnya besok dengan bayaran 2 kali lipat. 제 명함이거든요. 내일 전화 주시면 제가 더블 드릴게요. 죄송합니다. 오늘은 일단 내일부터 순산하시고, 예? 순산하세요. Singkat cerita, malam pun poek. Sepulangnya ke kontrakan, Man Seo mendapati lebam pada dahi putrinya dan langsung bisa menebak jika itu adalah perbuatan anak pemilik kontrakan yang memang suka jahil terhadapnya. Maksud hati ingin menegur anak si pemilik kontrakan tersebut, ia justru dimarahi balik oleh ibu pemilik kontrakan yang juga mengeluhkan luka pada dahi putranya. 아니 그게 우리 은정이도 드세다. 나 은정이처럼 드센 여자는 처음 봤다니까. Bukan itu saja, Man Seo juga dibuat terdiam saat ibu pemilik kontrakan mengingatkan tentang biaya sewa yang telah menunggak 4 bulan. Di sana ia didesak untuk setidaknya memberi kepastian kapan akan membayar. Namun untungnya si ibu masih berbaik hati, tidak sampai ada niatan untuk mengusirnya. 은정이 야단 좀 치세요. 진짜 이게 뭐야 진짜 내 속상해가지고. Perlu diketahui, Man Seo ini hanya tinggal berdua dengan putrinya karena sang istri alias ibu si anak sudah lama meninggal. Di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan, ia banting tulang bekerja sebagai sopir taksi untuk menghidupi keluarga kecilnya. Meski terkadang untuk makan saja mereka diberi oleh tetangga yang baik hati. 고개 들어봐. 그러니까 너 걱정하지 말고 공부나 열심히 해. 알았지? Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Man Seo dan beralih pada seorang reporter asal Jerman bernama Peter. Ia saat ini sedang berada di negara Jepang dan mendatangi sebuah restoran untuk menemui teman sesama reporter dari negara asalnya. Di sana mereka membahas tentang konflik yang terjadi di Korea Selatan di mana pemerintahnya melakukan darurat militer dan seolah menutupi masalah itu dari global karena sampai sekarang belum ada seorang pun yang meliput berita terkait konflik tersebut. South Korea. It's very tense over there now. I heard the government declared martial law. Mendengar hal itu, Peter selaku reporter pun tentu saja menjadi penasaran dan langsung terbang ke Korea untuk melihat situasi di sana. Dengan memasukkan identitasnya menjadi pendeta, ia berhasil mengelabui petugas bandara dan langsung menemui wartawan lokal guna menggali informasi. Saat Peter bertanya seberapa buruk situasinya sekarang, si wartawan pun menjawab bahwa 3 hari sejak adanya darurat militer, banyak anggota politisi yang ditahan, begitu juga pimpinan Partai Demokrasi. Si wartawan menyarankan Peter untuk pergi ke sebuah kota bernama Gwangju jika memang ingin meliput berita dan mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi. This is the local paper from Gwangju.
exactly happened over there? No one knows. Kembali pada Manseo, ia saat ini sedang bersama suami si ibu pemilik kontrakan bernama, kita panggil saja Samsul, karena mereka adalah teman baik. Di sana Manseo mengeluhkan tentang tagihan sewa kontrakannya yang nunggak, berharap Samsul mau memberikan pinjaman. Namun karena uang Samsul semuanya dipegang oleh istri, maka musnahlah sudah harapan Manseo untuk bisa tenang tinggal di kontrakan tersebut. 인정돼? 야, 나 살다 집주인한테 돈 빌려서 집세 낸다는 놈 처음 본다. 어? Tak lama, ada seorang supir taksi umum yang mengaku baru mendapat orderan dari orang asing yang ingin diantar ke kota Gwangju. Mendengar jumlah bayarannya cukup melunasi sewa kontrakan, Manseo pun terpikir sebuah ide untuk mendapatkan uang, yaitu mengambil orderan si supir dan langsung berangkat lebih awal untuk mendahuluinya. Ternyata orang yang dimaksud oleh si supir adalah Peter yang memang ingin pergi ke kota Gwangju untuk meliput berita. Bermodalkan skill ngawadu yang dimilikinya, Manseo berhasil meyakinkan Peter bahwa mobil taksi umum yang disewa kebetulan sedang penuh, sehingga Manseo dikirim untuk mengambil alih tugas ini. 다른 차 타세요. 이 차 예약차. 예약이요? 저 광주 갈 건데요. Demi menghangatkan suasana, Manseo selaku supir berpengalaman pun mulai menanyakan tentang Peter, seperti dari mana dia berasal dan apa tujuannya ingin pergi ke kota Gwangju. Namun karena Peter mengaku dirinya sedang buru-buru, Manseo diminta untuk diam saja dan tetap fokus mengemudi. Guangzhou, you go fast, okay? Fast. Melihat akses jalan ditutup menggunakan pagar penghalang, Manseo sempat menawarkan untuk putar arah, namun Peter mendesaknya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa meter dari sana, kali ini ada sekelompok tentara memblokir jalan, dan sebelum terlambat, Peter pun meminta Manseo untuk merahasiakan identitasnya. 훈련 나왔어요? 몇 사단이에요? 지휘공주 빈말 못 봤어? 중서. Karena para tentara tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke kota Gwangju, Manseo pun tidak mempunyai pilihan kecuali harus putar balik dan meyakinkan Peter jika mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun karena Peter tidak ingin membayar sebelum sampai ke kota yang jadi tujuannya, Manseo pun mau tidak mau harus menuruti perintah tersebut. You businessman? No Guangzhou, no money. 에이씨, 말이가 또 기름값만 날리는 거 아니야? Alhasil, perjalanan kembali dilanjutkan, di mana kali ini Manseo menggunakan jalan tikus berharap tidak diblokir seperti sebelumnya. Namun di luar prediksi, rute tersebut juga ditutup oleh sekelompok tentara, yang itu berarti kota Gwangju mungkin sedang tidak baik-baik saja. 달라. 계약서. 이런 거. 이거 두고 왔어. 광주에다. Tidak langsung putar arah, Manseo kali ini memberanikan diri dengan mengatakan kepada salah satu tentara di sana bahwa ia saat ini sedang bersama pebisnis dari luar negeri dan memohon untuk diizinkan lewat karena harus membawa sebuah berkas penting. Tanpa diduga, upaya yang dilakukannya berhasil menipu si tentara sehingga mereka diperbolehkan masuk ke kota tersebut. 중서. Karena menganggap tugas ini terlalu berbahaya, Manseo pun menghentikan laju kendaraan dan meminta Peter untuk membayar jasanya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Namun karena Peter tak ingin membayar sebelum tugas Manseo selesai, beliau hanya bersedia memberikan uang muka, sedangkan sisanya akan diberikan jika nanti mereka sudah kembali ke kota Seoul. You get the rest in Seoul. 그래 5만 원이 어디냐? I choice. Let's go 광주, 오케이? Okay? Let's go 광주 하자고 이만.
Singkat cerita, sampailah mereka di kota tujuan yang situasinya terlihat kacau balau. Melihat ada sekelompok mahasiswa baru selesai melakukan aksi demo, Peter meminta Manseo untuk menghentikan laju mobil dan lekas menghampiri sekelompok mahasiswa tersebut. 봐봐, 맞잖아, 서울 택시네. 외국인 내리시. Hi, where are you going? Bia bernama Jaesik, satu-satunya mahasiswa yang sedikitnya mengerti tentang bahasa Inggris, mendengar jika Peter merupakan seorang reporter. Hal itu jelas membuat Jaesik dan teman-temannya senang karena harapan mereka adalah kebohongan pemerintah bisa segera terungkap supaya negara-negara lain mengecam ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. 아니 근데 서울에서 So where are you 여기까지 heading now? We go to the hospital for the sick. Karena Jaesik Chase berencana pergi ke rumah sakit menjenguk rekan-rekan mereka yang jadi korban kekerasan militer, Peter memutuskan untuk ikut satu mobil dengan mereka karena dia harus melakukan wawancara dan merekamnya sebagai bahan dokumentasi, sedangkan Manseo diminta untuk mengikutinya dari belakang. Melihat Peter sedang sibuk merekam, Manseo memanfaatkan kesempatan itu untuk lari dari tanggung jawab hanya karena tidak ingin mobilnya rusak jika terjadi kerusuhan. Namun belum jauh meninggalkan lokasi, ia dihentikan oleh seorang warga lokal yang butuh tumpangan dengan destinasi tujuannya adalah pergi ke rumah sakit. Saat menanyakan alasan kenapa si ibu mau pergi ke rumah sakit, Manseo diberitahu oleh si ibu bahwa sejak tadi malam anaknya belum pulang ke rumah dan mendapat informasi jika kini si anak sedang dirawat akibat dihajar oleh tentara. Dari penjelasan singkat itu, dapat disimpulkan jika aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru malah jadi alat penindas bagi rejim penguasa. Sesampainya di rumah sakit, Manseo bahkan menemani si ibu mencari keberadaan anaknya sampai berhasil ditemukan. Si anak yang bernama Yongpu ternyata baik-baik saja dan mengetahui jika Manseo adalah supir taksi yang mengantar Peter ke kota ini karena dia adalah teman Jaesik dan ikut dalam rombongan truk sebelumnya. 제가 그냥 태워드린 건데 뭐. 아까 그 서울 택시. Tak lama, Manseo bertemu lagi dengan Peter dan dimarahi oleh Jaesik karena sedari tadi mencari keberadaannya bukan tanpa alasan. Kamera visual milik Peter masih ada di dalam mobil dan Manseo dianggap telah membawa kabur barang penting tersebut sehingga mereka langsung mengecek mobil untuk memastikannya. 저. Karena tidak tahu jika barang itu masih ada di dalam mobilnya, Manseo pun meyakinkan Peter dan warga yang ada di sana jika ia sama sekali tidak ada niatan untuk mencuri apalagi mengambil hak orang lain, terutama penumpangnya sendiri. Untuk membuktikannya, Manseo lekas mengembalikan uang bayaran dari Peter untuk sebagai jaminan jika dirinya tidak akan melarikan diri. 자, 이러면 나 받은 거 하나도 없는 거요. 에이? Perjalanan pun kembali dilanjutkan yang kali ini Manseo membawa serta Jaesik sebagai penerjemah bahasa. Melihat ada sebuah bus berisikan para pendemo, ia tidak langsung mengikuti bus itu sesuai permintaan Peter karena harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu. 만땅 같은 3,000원이요. Saat mengisi bahan bakar itulah, Manseo dimarahi si penjual karena nominal pembelian melebihi angka sesuai permintaan, di mana si penjual menjelaskan jika dirinya memang sengaja melakukan itu tanpa Manseo harus membayar, dan itu berlaku bagi siapa saja terutama supir taksi. 아따 강주 사람들이 다 누구 같은데 하시는갑사. 또 좀. Karena penasaran dengan alasan si penjual baik kepada orang asing sepertinya, Manseo pun diberitahu oleh Jaesik bahwa peran seorang supir taksi di kota ini jauh lebih berharga ketimbang bahan bakar karena dianggap sebagai pahlawan garis depan menggantikan fungsi ambulan dalam melakukan evakuasi korban demo ke rumah sakit.
Berlokasi di salah satu area tempat warga sedang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, Peter mulai merekam kegiatan itu untuk mengabadikannya, di mana para warga yang menyadari hal tersebut seketika bersorak riang karena menaruh harapan besar terhadap Peter selaku reporter, berharap penderitaan mereka akan segera diketahui oleh dunia. Selesai dari sana, Manseo CS pergi ke atap salah satu gedung dan secara kebetulan bertemu dengan seorang wartawan lokal bernama Choi. Setelah saling berkenalan, Peter mulai merekam aksi demo warga menuju pusat kota, sedangkan Choi mengabadikan momen itu dengan kamera miliknya karena keterbatasan alat. Sementara yang lain sibuk dengan urusannya, Manseo sendiri dengan santainya menikmati gegetuk sampai seolah tak peduli dengan masalah ini. Sampai ketika kerusuhan mulai terjadi, disitulah Manseo mulai mengerti alasan warga kota Gwangju sampai melakukan demo sebesar ini, yaitu karena tentara berbuat sewenang-wenang seolah warga lokal pantas untuk dibasmi. Melihat situasi makin memanas, Peter dan yang lain memutuskan turun untuk merekam dari jarak dekat meski Manseo sempat melarang mereka karena itu terlalu berbahaya. Yang di sana kita akan diperkenalkan pada seorang letnan berpakaian preman bernama Kichul yang langsung meminta anak buahnya untuk segera menangkap Peter karena menyadari jika Peter itu adalah seorang wartawan. Karena hari sudah mulai gelap, Manseo memberitahu Peter jika jam kerjanya sudah habis sehingga mau tidak mau saat ini juga mereka harus pulang ke Seoul. Namun baru saja menurunkan Jae-sik di tepi jalan, mobil taksinya malah mogok dan harus dibawa ke bengkel terlebih dahulu. 처음에 고장 나붙대요. Beruntung ada sopir taksi lokal baik hati menderek mobil Manseo menuju bengkel terdekat. Namun karena pemilik bengkel membutuhkan waktu untuk memperbaikinya, si supir taksi lokal yang bernama Hae-jin pun menyarankan Manseo untuk istirahat saja di rumahnya dan lekas pulang ke Seoul besok pagi. 나왔어. 석호 엄마. 어? 아버지! 마땅해. 그냥 뭐 한다고 일하고 늦었다요. 뭐가 있었어. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Manseo dan beralih pada sang pimpinan militer bernama Do Hwan selaku dalang utama di balik konflik yang sedang terjadi. Mendengar laporan tentang Peter, ia pun meminta Kichul untuk lebih memperketat blokade keluar masuk kota demi mengantisipasi berita agar tidak bocor ke negara lain. 서울 택시로 움직인다고 하니까 금방 찾을 수 있을 겁니다. Choi sendiri kini sedang berada di sebuah tempat percetakan untuk membuat koran berisi berita kebenaran tentang konflik yang sedang terjadi di kota Gwangju, di mana masalah tanpa diduga muncul tatkala pimpinan redaksi datang untuk menghentikannya, karena jika tidak, maka mereka akan mendapatkan masalah besar, apalagi kalau tentara mengetahui tentang ini. 그날로 신문사 문 닫고 보안사 끌려가는 거라고. 못하냐? 어느 끌고 가랍게? 자, 어때? 신문 다 주워. Kembali ke Manseo CS, mereka yang kala itu sedang asik mengobrol tentang perjuangan masuk ke kota Gwangju, dikejutkan oleh suara ledakan besar yang terdengar dari pusat kota dan memutuskan untuk pergi untuk melihatnya. Namun sesampainya di lokasi dan Peter mulai merekam situasi di area itu, naas keberadaan mereka malah diketahui oleh Kichul sehingga... Ya, Manseo CS pun dengan cepat lari ke salah satu gedung untuk bersembunyi dari pengejaran. Namun di tengah pelarian tersebut, Jae-sik malah tak sengaja menjatuhkan lensa kamera milik Peter sehingga ia memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu yang membuat keberadaannya diketahui oleh Kichul.
어딨어? 아까 갈라졌어라. Karena Jae-sik tak kunjung buka mulut terkait keberadaan Peter saat ini, Ki-chul pun tanpa segan menghajarnya dan berbicara dengan lantang untuk memancing Peter keluar. Namun karena Jae-sik rela mengorbankan diri demi melindungi barang bukti, ia lekas berteriak meminta Man-seo dan Peter agar melanjutkan pelarian sehingga 사모 올라가요! 사모! entah bagaimana nasib Jae-sik, dengan berat hati Man-seo dan Peter pun terpaksa pergi meninggalkannya sesuai keinginan pemuda itu. Setelah sempat terjatuh, Man-seo lekas mengalihkan perhatian anak buah Ki-chul dengan cara lari ke arah lain agar Peter bisa selamat, tetapi ya, keberadaan Man-seo malah diketahui oleh Ki-chul sehingga keduanya terlibat aksi kejar-kejaran, dan karena jalur yang digunakan olehnya berakhir buntu, ia pun malah tertangkap dan mulai dihajar habis-habisan sampai akhirnya 정말 이게 아닙니다. We have to get out of here. Lolos dari itu, Man-seo dan Peter pun pergi ke rumah Hae-jin untuk beristirahat meski sebenarnya tidak tenang karena meninggalkan Jae-sik. Setelah apa yang dilaluinya barusan, Man-seo pun curhat terkait kehidupannya pada Peter, dimulai dari kisah pilu perjuangan dalam mencari uang untuk pengobatan sang istri. Karena ekonominya yang pas-pasan, sang istri memilih untuk tidak melanjutkan pengobatan karena ingin uang hasil tabungan mereka digunakan untuk membeli mobil taksi pribadi sebagai modal awal untuk Man-seo menghidupi anak mereka. 보고 싶었어요. 내가 그날로 술밖에 없습니다. Mendengar cerita itu, Peter pun akhirnya mengerti alasan kenapa Man-seo ingin cepat pulang ke Seoul, yaitu karena khawatir terhadap anaknya yang sendirian di rumah. Sehingga tepat di waktu subuh, ia pun sengaja membiarkan Man-seo yang pergi secara diam-diam. Setibanya di bengkel, Man-seo mendapati mobilnya sudah diperbaiki dan langsung tancap gas untuk pulang. Tapi di sana Hae-jin datang menghentikannya dan memberitahu jika pasukan tentara sedang menyusuri setiap sudut kota mencari keberadaan mobil Man-seo. Supaya aman, Hae-jin memberikan plat nomor mobil miliknya untuk dipasang, serta memberikan uang dari Peter yang dititipkan kepada Hae-jin. 기자 양반이 이거 줍디다. 딸내미가 그냥 아빠를 목 빠지게 기다리고 있네. 오늘 가시오. Bukan hanya itu, Man-seo juga diberi sepucuk kertas berisi peta agar mengetahui rute mana yang lebih aman. Dan setelah keduanya berpamitan, ia pun langsung berangkat untuk pulang ke kota Seoul dan berhasil mengelabui rombongan tentara berkat plat nomor tersebut. Setelah keluar dari batas kota Gwangju, Man-seo mampir di sebuah desa karena ada bagian mobilnya yang harus diperbaiki. Di sana ia meminjam telepon yang ada di bengkel untuk menghubungi Samsul dan menanyakan kabar putrinya. Namun di tengah pembicaraan mereka, ia dimarahi oleh istri Samsul karena telah membiarkan anaknya di rumah sendirian. 야, 바로 들어올 거지? 와서 얘기해. 아, 좀. Sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki, Man-seo menyusuri area itu yang kebetulan sedang diadakan perayaan. Di sana ia menghampiri seorang penjual sepatu untuk membeli sepatu baru sebagai oleh-oleh untuk putrinya. Selesai dengan itu, ia mampir ke sebuah restoran untuk membeli makanan karena tadi pagi belum sempat makan. 광주서 사람 여러 죽었다더만 그것이 참말인갑네. 근데 벌써 죽은 사람이 수두룩하고 잡혀간 사람도 어마어마하디야. Di sana Man-seo membaca koran berisi berita tentang konflik yang dimanipulasi bahwa kerusuhan di kota Gwangju disebabkan oleh pemberontakan dan komunis, serta jumlah korban yang dilaporkan sangatlah sedikit, jauh dari kenyataan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Sadar jika Peter sedang berjuang mati-matian untuk mengungkap kebenaran, ia pun memutuskan untuk kembali ke kota itu karena teringat dengan kebaikan
warga di sana, terutama tugasnya kepada Peter yang belum selesai. Singkat cerita, sampailah Mansio di rumah Hae-jin, namun di sana tidak ada siapa-siapa kecuali istri pria itu. Mendengar jika Peter baru saja pergi ke rumah sakit, ia pun langsung berangkat untuk mencari keberadaannya dan mendapati Peter sedang terduduk lemas karena Jae-sik ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Karena berdiam diri saja tidak bisa menyelesaikan masalah, Manseo dengan cepat meminta Peter untuk segera meliput situasi di sana. Dan karena demo besar-besaran sedang berlangsung di pusat kota, mereka memutuskan untuk pergi ke sana saat itu juga. Setibanya di lokasi, Manseo melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana kali ini para tentara tanpa ragu menembaki para pendemo. Melihat ada sebagian korban masih hidup, ia dan para supir taksi lokal termasuk Hae-jin pun bersatu demi mengevakuasi para korban dengan cara menjadikan mobil mereka sebagai tameng di tengah aksi demo tersebut. Meski cara itu berhasil, Manseo CS pun harus dibuat kesulitan untuk membawa para korban pergi karena tentara terus menembak ke arah mereka. Di tengah momen tersebut, bantuan tanpa diduga datang di mana Yongpu membawa sebuah truk militer untuk memberi celah kesempatan sehingga ya, warga yang awalnya hanya bisa menyaksikan perjuangan Manseo dan para supir taksi lain, kini ikut turun langsung ke lapangan untuk mengevakuasi para korban. Namun sayangnya, hal itu justru membuat tentara makin nekat dengan membantai habis warga yang ada di depan mereka. Karena situasi di sana makin kacau, Manseo dan Peter disarankan untuk segera pergi dari kota ini sebelum terlambat karena mereka adalah satu-satunya harapan bagi warga kota tersebut untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada dunia. Sehingga tanpa buang waktu lagi, Manseo dan Peter langsung berangkat saat itu juga. Tanpa diduga hal itu disadari oleh Kichul dan bawahannya yang langsung menghubungi pos keamanan untuk memperketat penjagaan. Sehingga meski sekarang Manseo menggunakan rute lain untuk bisa keluar dari kota Gwangju, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus melewati para tentara yang memblokir jalan. Sebelum bertemu dengan tentara yang berjaga, Peter sengaja menyembunyikan tas berisi kamera miliknya supaya tidak disita. Hingga setibanya di pos penjagaan, perasaan takut sekaligus khawatir pun harus dirasakan oleh mereka karena para tentara kali ini tidak mudah untuk dikelabui. Bahkan dipaksa keluar dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. 트렁크 좀 봅시다. Pada situasi seperti ini, Manseo dan Peter hanya bisa pasrah andai kata mereka ketahuan menyembunyikan kamera. Namun meski ketua pos di sana tidak menemukan tas milik Peter, ia mendapati ada plat mobil Seoul dalam bagasi mobil yang itu artinya sopir taksi dan orang asing tersebut adalah kedua orang yang harus diamankan sesuai perintah dari Kichul. Tetapi ya, Manseo dan Peter diberi izin untuk lewat oleh si ketua pos yang ternyata berpihak kepada mereka untuk mengungkap kebenaran. Di waktu yang sama, Kichul menghubungi anggota tentara yang ada di pos tersebut dan mendapat perintah untuk menghentikan mobil taksi yang membawa penumpang orang asing sehingga 외국인 탄택시 발견하면 즉시 연락합니다.
Meski lolos dari sana, masalah lebih besar harus dihadapi oleh Manseo dan Peter karena Kicul dan bawahannya kini tepat berada di belakang mereka. Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, Hae-jin dan beberapa supir taksi lain tanpa diduga datang untuk melindungi mereka dan... Melihat satu persatu rekan seperjuangannya sesama supir tumbang, Hae-jin memutuskan untuk mengantar Manseo hanya sampai di situ dan memilih untuk berkorban agar Kicul dan rombongannya tidak lagi melakukan pengejaran. Entah bagaimana Hae-jin sekarang, namun berkat keberaniannya, Manseo dan Peter berhasil lolos dan langsung pergi ke bandara untuk memesan tiket pesawat. Dan karena tidak ingin menjadi akhir dari pertemuan mereka, sebelum berangkat Peter meminta Manseo untuk menuliskan nama sekaligus nomor telepon rumah karena rupanya belum mengetahui nama supir yang telah menemaninya selama ini. Namun entah apa yang ada dalam pikiran Manseo, ia sengaja menuliskan nama palsu yaitu Kim Sabok serta memasukkan nomor telepon rumahnya. Selesai dengan itu, Manseo akhirnya harus berpisah dengan Peter dan tampaknya ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka. Setelah memastikan pesawat yang membawa Peter berangkat, ia pun lekas pulang untuk kembali ke kehidupan sederhananya di kota Seoul. 아빠, Beberapa hari sejak peristiwa itu, hasil rekaman Peter pun disiarkan oleh media-media besar di luar negeri yang menjadikan propaganda pemerintah akhirnya terbantahkan, sehingga ke depannya demo besar mungkin tidak hanya akan dilakukan oleh warga di kota Gwangju, melainkan seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Nach Angaben des Militärs 9 Tote und 60 Verletzte gegeben haben. Beberapa kali dalam setahun, Peter terus bolak-balik ke Korea hanya bisa demi bertemu lagi dengan Manseo. Namun karena waktu itu Manseo sengaja memasukkan nama sekaligus nomor telepon rumahnya, ia tidak bisa menemukan keberadaan Manseo, meski sudah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk mencarinya. Not to look for him. Beberapa tahun melakukan pencarian tanpa hasil, Peter menerima penghargaan jurnalisme di Korea dan berpidato tentang harapannya yang sampai sekarang belum terwujud, yaitu bertemu lagi dengan Manseo yang sepengetahuannya adalah bernama Kim Sabok dan mengungkapkan kerinduannya yang amat mendalam terhadap sosok sopir taksi tersebut. Brave friend, Kim Sabok. I've missed you. Sementara itu, Manseo juga terlihat sudah menua dan masih berprofesi sebagai supir taksi. Melihat berita dari koran tentang pidato Peter, ia pun merasa lega sekaligus senang karena rekannya bisa sukses. Namun ia memilih untuk tetap tidak menampakkan diri demi menjaga identitas dan kenangan tersebut agar hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Tamat.